Sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Mimin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitungan parkir ya guys. Terima kasih dan selamat menonton. Tanpa basa-basi, kita bacain novel Martin Black chapter 5813. Di sini diceritakan Mona yang mungkin keluar dari pengasingan di dalam aula diskusi markas pusat di depan dengan semesta raksasa, kata Mi Jinglun. Dengan alam semesta secara khusus dibuat oleh ras manusia dan digunakan untuk menyimpulkan situasi dari berbagai domain besar. Bahkan alam semesta ini berisi semua domain besar dan bahkan battlefield yang diketuai oleh ras manusia dan disajikan kepada semua orang dengan cara yang transparan. Hampir 99% dari wilayah itu dipenuhi dengan tinta hitam, mewakili tempat yang ditempati oleh klan tinta. Hanya beberapa dari lokasi yang tidak tercakup dalam tinta hitam, dan ini adalah domain besar yang sangat dia berada di bawah kendali ras manusia. Termasuk beberapa medan pertempuran domain besar yang telah mereka taklukkan. Saat dia berbicara, Mi Jinglun mengangkat tangannya dan mengedarkan kekuatannya. Bahkan semesta di depan semua orang tampaknya mengalami semacam perubahan dan segera warna hitam dari domain besar mulai memudar. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah lokasi wilayah Yulin. Mereka yang ada di sini adalah semua talenta yang dipilih dari seluruh dunia dan semuanya berada di bawah komando Mi Jinglun, master pemikiran ras manusia. Kekuatan orang ini berkisar dari tinggi ke rendah, dengan beberapa berada di orde ke-8 sementara yang lain hanya di orde ke-4 atau ke-5. Meskipun mereka tidak perlu bertarung di medan perang, tidak dapat disangkal bahwa mereka telah berkontribusi besar pada perwakilan ras manusia terhadap invasi. Perintah untuk berperang semuanya didiskusikan dengan hati-hati dengan Mi Jinglun. Melihat Mi Jinglun bertindak seperti ini, seorang perseru Yulin telah ditentukan. Hanya ketika domain besar diambil alih, Mi Jinglun dapat mengubah beberapa hal di bagan semesta ini. Mi Jinglun mengangguk dan menyerahkan selip batu kiok di tangannya. Ini adalah laporan pertempuran dari garis depan. Tentara Azure Sun telah bergabung dengan tentara Yulin untuk menyerang kamp utama dan tinta 3 hari lalu dan merebut wilayah Yulin. Sekelompok orang segera berkumpul dan mulai membaca. Banyak dari mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan. Tetapi ada juga beberapa yang mengerutkan kening samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Hampir 100 tahun yang lalu proyeksi tunggu semesta muncul sekali lagi. Dan ras manusia yang telah lama mempersiapkan memberi klan tinta pukulan yang bagus dan membunuh banyak tuan mereka. Dengan kembalinya Qiang Shan dan Ouyang Li yang telah menerobos ke orde ke-9, masing-masing dari 2 pasukan wilayah komando mereka, wilayah Nether Misterius dan wilayah Api Darah, hanya butuh beberapa tahun bagi mereka untuk menaklukkan 2 domain besar. Selama beberapa tahun terakhir, pasukan ras manusia tak terbentuk dengan cepat memulihkan domain besar yang hilang, termasuk 2 domain besar, wilayah Azure Sun dan wilayah Wolfang yang pada dasarnya telah ditenangkan. Dan selusin medan perang domain besar, ras manusia telah memulihkan 6 diantaranya. Namun setelah berhari-hari gemilang mereka telah mengalami banyak kesulitan dan pertempuran. Selama 100 tahun terakhir, klan tinta telah menghasilkan lusinan pesudo Yarlot dari utara tipis, menghapus keuntungan yang dibawa oleh ras manusia orde ke-9. Selama waktu ini ras manusia tidak membuat kemajuan apapun dan tidak dapat mengambil kembali lebih banyak domain besar. Namun dalam pertempuran yang begitu intens, wilayah Yulin telah direbut kembali yang cukup aneh. Selain itu, informasi dari laporan pertempuran agak bermasalah. Mereka yang memiliki pikiran tajam telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Mi Jinglun di awal, seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Jenderal Mi, mengapa kamu begitu yakin bahwa Mona Ye telah keluar?" Mi Jinglun melihat bagan semesta dengan pemikiran mendalam dan bertanya setelah mendengar pertanyaannya, "Ceritakan tentang laporan pertempuran ini terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu?" Orang yang baru saja berbicara berkata, "Pada pemandangan pertama, ras manusia memenangkan kemenangan besar dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, jumlah master yang terbunuh di klan tinta terlalu kecil dan tidak ada satupun pesudo Yarlot yang mati." Banyak orang mengangguk setuju dan mereka yang tidak menyadari apa masalahnya juga tiba-tiba terbangun. Ini adalah pertempuran yang menyangkut keuntungan dan kerugian suatu wilayah. Jadi klan tinta harus menggunakan semua kekuatan mereka. Jika itu masalahnya, tidak mungkin hanya begitu banyak master yang jatuh. Dalam semua pertempuran sebelumnya, mereka telah bertarung di berbagai domain besar yang telah ditaklukkan, yang mana di antara mereka yang tidak memiliki raja semu yang sekarat. Tapi kali ini tidak ada dari mereka yang jatuh. Para pesudo Yarlot telah membentuk aritmika arah sederhana dan memungkinkan mereka untuk bersaing dengan ras manusia orde ke-9.
Sedangkan area 3 arah yang dibentuk oleh Lord Besudayor sering membutuhkan Master Ode ke-8 ras manusia menggunakan area 6 arah untuk melawan. Apakah Kelintang untuk menahan diri? Seorang berteriak. Mi Chunglun mengesok dahinya dan memang mengangguk. Dari kelihatannya Klan Tinta seharusnya sudah lama memutuskan untuk mundur dari wilayah Yulin, hanya mengambil keuntungan dari invasi ras manusia. Jika saya tidak salah, domain besar lainnya harus segera dipulihkan. Meskipun memulihkan tanah yang hilang adalah alasan untuk perayaan, ras manusia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mencapai tujuan ini. Hanya dengan memulihkan tanah yang hilang, pengorbanan prajurit yang tak terhitung jumlahnya akan bermakna. Namun situasi saat ini bukanlah yang ingin dilihat oleh ras manusia. Menarik untuk mempertahankan dan memperpanjang medan perang itu benar-benar berbau seperti Monaye. Sebuah suara datang dari sudut. Selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Mi Chunglun, semua orang telah berperang melawan rencana Monaye berkali-kali selama beberapa tahun terakhir, dan bahkan telah bertempur dengan akal dan keberanian dengan dua pasukan besar. Semua orang cukup akrab dengan Monaye. Selama 100 tahun terakhir, Klan Tinta telah dengan keras kepala melawan dan mempertahankan berbagai medan pertempuran domain besar. Tetapi sekarang mereka tiba-tiba mengubah strategi mereka. Jelas bahwa ada master di balik ini, dan master ini hanya bisa menjadi Monaye. Faktanya dahulu kala ketika ras manusia telah merebut kembali 6 medan pertempuran domain besar, Mi Chunglun mengatakan bahwa memulihkan wilayah yang hilang bukanlah hal yang sepenuhnya baik. Tujuan ras manusia bukan hanya untuk memulihkan wilayah mereka yang hilang, tetapi juga untuk membunuh banyak master Klan Tinta. Jika mereka bisa memulihkan wilayah mereka yang hilang sambil juga membunuh sejumlah besar master Klan Tinta, itu akan menjadi akhir yang sempurna. Ini karena ada banyak terlalu domain besar di 3000 dunia. Klan Tinta telah kehilangan domain besar, tetapi mereka masih bisa mundur ke yang lain. Selama tidak banyak master yang mati, Klan Tinta tidak akan menderita kerugian yang terlalu besar. Mereka hanya perlu berpindah lokasi untuk melawan ras manusia. Namun hal yang berbeda untuk ras manusia. Jika domain besar ini ingin direklamasi, medan perang pasti akan diperpanjang. Pada saat itu tidak hanya pasukan logistik yang akan menjadi masalah, tetapi begitu medan perang membentang, pasukan yang bertempur kemungkinan akan dibiarkan sendiri, memberikan kesempatan kepada Klan Tinta untuk merebut mereka kembali. Metode terbaik secara alami adalah mempertahankan situasi saat ini. Tentara ras manusia akan terus menghancurkan pasukan Klan Tinta sampai Klan Tinta tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan ras manusia. Pada saat itu pasukan ras manusia akan dapat dengan mudah merebut kembali 3000 dunia dan sepenuhnya membasmi Klan Tinta. Jadi selama 100 tahun terakhir, meskipun ras manusia tidak dapat mengambil kembali domain yang lebih besar, setiap kali perang besar pecah, ras manusia akan melakukan yang terbaik untuk membunuh sebanyak mungkin master Klan Tinta. Klan Tinta yang bertarung sampai mati di medan pertempuran domain besar adalah sesuatu yang sangat